Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua, berikut ini adalah video presentasi dari kelompok 3 dari tugas Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dewi Angelina. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang kesalahan KTI dalam sebuah skripsi. Jadi, skripsi kami yang berjudul Perubahan Sosial Masyarakat Lokal Akibat Perkembangan Pariwisata di Desa Wane, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima. Dalam menganalisis KTI ini ada beberapa hal yang kita analisis, yaitu ada salah ketik, kemudian ada huruf kapital, kata tidak baku, penggunaan kata awal atau kata depan, bahasa asing, kesalahan dalam tanda baca, dan yang terakhir penggunaan kata tidak efektif. Yang pertama yang akan saya bahas adalah mengenai salah ketik gitu. Jadi salah ketik ini sama artinya dengan typo. Jadi ketika kita typo dapat menyebabkan perubahan arti dan makna, atau bahkan ketika kita typo tidak memiliki makna sama sekali atau arti sama sekali gitu. Jadi kita contohkan dalam sebuah skripsi, pada halaman pertama yang salah itu adalah penulisan skripsi. Yang benar seharusnya adalah skripsi. Yang kedua adalah halaman 33. Penulisannya adalah tetapi, yang salah. Jadi yang benar adalah tetapi. Yang ketiga atau yang terakhir itu ada halaman 33 juga yang bertuliskan teknik. Yang benar seharusnya teknik, menggunakan K dan bukan menggunakan H. Baik, yang selanjutnya kita akan bahas tentang huruf kapital. Apa saja yang digunakan dalam huruf kapital? Yang pertama, huruf pertama pada awal kalimat. Yang kedua, huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Yang ketiga, tidak digunakan sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama, jenis, atau saturan. 4. Digunakan pada nama orang, seperti pada nama teori, hukum, dan rumus. Yang kelima, tidak digunakan untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boro, dan van, kecuali dituliskan sebagai awal nama atau huruf pertama kata tugas dari. Yang keenam, digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. 7. Digunakan sebagai huruf pertama dalam hal tertentu yang berkaitan dengan nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan atau kata ganti Tuhan serta singkatan nama Tuhan. 8. Digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, kebangsawanan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, dan gelar akademik yang mengikuti nama orang. 9. Digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang digunakan sebagai nama sapaan. 10. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang digunakan sebagai pengganti nama orang, nama instansi, atau nama tempat. 11. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama seperti pada nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara. Selanjutnya, penggunaan huruf kapital yang ke-12 adalah tidak digunakan pada nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara yang berupa bentuk dasar kata turunan. Contohnya seperti suku Jawa. Nah, itu J-nya saja yang besar, S-nya cukup kecil. 13. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama seperti pada nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Contohnya seperti tahun Masehi. Nah, itu yang besar huruf T sama M-nya. Yang ke-14, huruf kapital digunakan pada huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. 15. Huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak digunakan sebagai nama ditulis dengan huruf non-kapital. 16. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya seperti Danau Toba. Nah,
itu yang besar adalah kata D dan T-nya. 17. Huruf pertama unsur geografi yang tidak diikuti nama diri ditulis dengan huruf non-kapital. 18. Huruf pertama nama diri geografi yang digunakan sebagai nama jenis ditulis dengan huruf non-kapital. 19. Huruf kapital digunakan untuk nama geografi yang menyatakan asal daerah. 20. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama semua kata atau termasuk unsur bentuk ulang utuh seperti pada nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen kecuali kata tugas. 21. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap kata atau termasuk unsur bentuk ulang utuh di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama media massa kecuali kata tugas yang tidak terletak pada posisi awal. 22. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar dan nama pangkat. Yang terakhir adalah huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, dan adik, serta kata atau ungkapan lain atau termasuk unsur bentuk ulang utuh yang digunakan sebagai sapaan. Contohnya seperti halo dek gitu. Nah, itu D-nya itu besar. Nah, menurut skripsi yang kami analisis, kami menemukan beberapa kesalahan huruf kapital. Pada halaman 7 ada kesalahan huruf kapital pada penggunaan nama. Ada Fatmawati, Yana, Irfan, dan Mansur. Seharusnya yang benar itu dalam Fatmawati, F-nya huruf besar, Yana, Y-nya huruf besar, Irfan, I-nya huruf besar, dan Mansur, M-nya huruf besar. Selanjutnya, di halaman ke-8 terdapat kesalahan juga dalam huruf kapital, yaitu pada penggunaan nama wilayah atau daerah, itu Desa Wane, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima. Seharusnya yang benar itu Desa Wane, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, D-nya besar, W-nya besar, K-nya besar, M-nya besar, K-nya besar, dan B-nya besar. Selanjutnya, pada halaman 22 terjadi kesalahan juga, yaitu Kelurahan Pecalukan, yaitu yang benar K-nya besar, P-nya besar. Baik, untuk yang selanjutnya, yaitu penggunaan kata awal atau kata depan. Kata depan atau preposisi pada bahasa Indonesia menunjukkan keterangan waktu atau tempat. Sedangkan kata awalan biasanya merupakan kata kerja. Lalu kesalahan dalam penggunaan kata awal atau kata depan yang kami temukan pada KTI yang kami pilih, yaitu yang pertama, terdapat pada halaman 16 di mana kata di dalam yang seharusnya dipisah atau diberi spasi setelah kata di, lalu spasi, lalu dalam. Untuk kesalahan kedua, yaitu pada halaman 36 yang menunjukkan bahwa kata orang untuk seharusnya dipisah menjadi orang spasi untuk. Lalu pada halaman 44 yang mana kata dibahas seharusnya digabung menjadi satu tanpa spasi menjadi dibahas. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kata asing yang harus dicetak miring dan aturan penggunaan huruf yang dicetak miring. Ketika menulis, kita seringkali bingung dalam menggunakan huruf miring. Sebenarnya, bagaimanakah penulisan huruf miring yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia? Nah, berikut akan saya jelaskan beberapa aturan berkaitan dengan penulisan huruf miring. Yang pertama, huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku,
nama majalah, dan nama surat kabar yang ada dalam sebuah kalimat. Hal ini juga berlaku dalam penulisan daftar pustaka. Yang kedua, huruf miring digunakan untuk mengkhususkan huruf, kata, bagian kata, atau kelompok kata dalam sebuah kalimat. Yang ketiga, huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan yang berasal dari bahasa asing dan bahasa daerah. Yang keempat, kalimat atau teks berbahasa asing atau daerah yang dikutip secara langsung dalam teks bahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Yang kelima, nah ini pengecualian, yaitu nama orang, organisasi, atau lembaga itu tidak ditulis dengan huruf miring. Nah, ada beberapa penulisan kata asing yang salah dalam KTI yang sudah kelompok kami amati, yaitu adjustment pada halaman 38, kata amal adjustment pada halaman 39, kata random pada halaman 33. Ketiga kata tersebut dalam KTI yang sudah kelompok kami amati, penulisannya tidak dicetak miring. Nah, sebagaimana yang kita telah ketahui bahwa penggunaan atau kata asing tersebut, penggunaan atau penulisannya dalam KTI harus dicetak miring. Baik, berikutnya kata tidak baku. Menghindari kata-kata yang termasuk jargon atau prokem atau slang, karena kata-kata tersebut tidak termasuk kata-kata baku, kecuali digunakan sebagai data. Sebagai contoh, kata yang tidak baku, beli ipok utas gelas, yang merupakan jargon, sedangkan kata bakunya adalah membeli kopi 1 gelas. Dari skripsi yang kami bahas, terdapat banyak sekali kesalahan dari penggunaan kata tidak baku. Kami mengambil 3 poin sebagai contohnya. Yang pertama terdapat pada halaman 15 dengan kesalahan kata yaitu nampak. Kata yang seharusnya digunakan adalah tampak. Keterangannya, kata nampak tidak sesuai dengan KBBI. Kemudian pada halaman 16, kata yang digunakan merubah. Kata yang benar mengubah. Kata merubah tidak sesuai dengan KBBI. Kemudian halaman 18, kesalahan kata adalah dulu. Yang benar adalah penggunaan kata dahulu. Keterangan, kata dulu tidak sesuai dengan KBBI. Tanda baca. Tanda baca merupakan tanda yang dipakai dalam sistem ejaan. Penggunaan tanda baca sendiri berfungsi untuk menjaga keefektifan dalam komunikasi. Karena pemberian tanda baca yang salah dapat membuat arti kalimat berbeda dengan konsep maknanya. Selanjutnya yaitu macam-macam tanda baca. Yang pertama yaitu tanda baca titik. Tanda titik berada di akhir kalimat. Tanda ini berfungsi sebagai penutup atau pengakhir kalimat. Selanjutnya yaitu tanda baca koma. Tanda baca koma berfungsi untuk memisahkan bagian-bagian kalimat. Contohnya, memisahkan kalimat yang terdiri dari 2 klausa. Contoh kalimat yang terdiri dari 2 klausa ini seperti taman itu indah, koma, tetapi bunganya tidak terawat. Selanjutnya, tanda baca koma ini juga memisahkan penyebutan, singkatan, dan pemberian gelar. Yang ketiga yaitu tanda baca seru. Tanda ini berfungsi sebagai penegas suatu kalimat dan biasanya digunakan dalam kalimat perintah dan kalimat seruan. Tanda ini juga berfungsi untuk memperjelas emosi suatu kalimat. Yang keempat yaitu tanda baca tanya. Tanda baca tanya digunakan di akhir penutup kalimat tanya. Selanjutnya yaitu tanda baca titik koma. Tanda ini berfungsi untuk memisahkan kalimat setara dan pengganti kalimat penghubung yang memisahkan kalimat setara dengan kalimat majemuk. Selanjutnya yaitu tanda baca titik 2. Tanda baca titik 2 ini berfungsi sebagai akhir kalimat yang dilanjutkan dengan penyebutan poin-poin. Lalu selanjutnya yaitu tanda baca hubung. Tanda baca hubung ini berfungsi untuk menghubungkan kata ulang. Karena menurut pengetahuan saya, semua kata ulang, baik yang dasar maupun yang berhubungan menggunakan kata hubung. Lalu, tanda baca hubung ini juga dapat menghubungkan kata yang terpisahkan dan dipindahkan ke baris selanjutnya. Selanjutnya, yaitu tanda baca pisah. Tanda baca pisah ini digunakan untuk memberikan penjelasan di luar kalimat. Tanda baca pisah ini hampir mirip dengan tanda baca kurung. Lalu tanda petik. Tanda ini berfungsi sebagai penanda kalimat percakapan dalam suatu naskah atau cerita dan juga sebagai menandai pernyataan penting. Yang kedua, tanda petik tunggal. Tanda ini berfungsi untuk menandai kata atau kalimat yang memiliki arti lain dan menandai beberapa istilah yang terkandung dalam sebuah kalimat.
Lalu, tanda baca apostrof. Tanda ini digunakan dalam kata serapan khusus dari bahasa asing dan intonasi khusus ketika membaca kata dengan tanda ini. Selanjutnya, tanda kurung. Tanda ini berfungsi untuk menandai keterangan atau penjelasan tambahan dalam sebuah kalimat. Tanda kurung siku. Tanda ini berfungsi untuk mengapit kaca sebagai kalimat penjelas di dalam kalimat yang sudah diapit oleh tanda kurung. Tanda ini juga sering digunakan dalam ilmu matematika. Selanjutnya, tanda garis miring. Tanda ini berfungsi sebagai kata ganti atau digunakan juga dalam penulisan nomor rumah, surat, alamat, dan penulisan tanggal atau periode. Yang terakhir, tanda elipsis. Tanda ini berfungsi sebagai penanda adanya lanjutan dalam sebuah kalimat yang dipotong atau dihilangkan, atau juga untuk menandai bagian yang tidak selesai dalam sebuah kalimat percakapan. Selanjutnya, ada kalimat efektif. Dalam ilmu pengetahuan bahasa Indonesia, pastinya tidak bisa dilepaskan dari yang namanya kalimat. Kalimat sendiri terbentuk dari kumpulan huruf yang menyusun sebuah kata, kemudian dari kata menyusun sebuah klausa, dan klausa akan membentuk sebuah kalimat. Dalam pembuatan kalimat, sebaiknya jangan terlalu bertele-tele, supaya pembaca atau pendengar mudah memahami maksud dari kalimat yang disampaikan oleh penulis atau pembicara. Jika ada kalimat yang seperti ini, maka kalimat tersebut adalah kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif ini perlu kamu ketahui mulai dari pengertian, ciri-ciri, syarat, hingga contoh kalimat tidak efektif. Dengan mengetahui lebih dalam kalimat tidak efektif, maka kamu bisa menghindari pembuatan kalimat tidak efektif. Lalu ada ciri-ciri kalimat efektif, ada 7. Yang pertama ada kesepadanan kata, yaitu keseimbangan antara gagasan dengan struktur bahasa yang dipakai. Yang kedua ada keparalelan bentuk, yaitu kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat tersebut. Yang ketiga ada kedekasan makna, keempat ada kehematan kata, kelima ada kecermatan penalaran, keenam ada kepaduan gagasan, dan yang ketujuh ada kelogisan bahasa. Contoh yang pertama ada kalimat pemikiran yang selalu berorientasi ke masa depan. Alasan dari kalimat tersebut tidak efektif adalah pemborosan kata, karena kata berorientasi sudah menunjukkan makna berpikir ke depan. Yang kedua ada kalimat tetapi industrialisasi juga menimbulkan kembali masalah baru berupa pencemaran lingkungan. Keterangannya adalah pemborosan kata juga, seharusnya tidak perlu ada kata kembali. Yang ketiga ada kalimat suatu masyarakat pada masa tertentu bentuknya sederhana, namun karena masyarakat mengalami perkembangan maka bentuk sederhana tersebut akan menjadi kompleks. Penggunaan kata yang membuat makna dari kalimat tersebut tidak jelas atau tabu. Yang salah adalah pada kata namun, dan itu harusnya diganti dengan kata tetapi.